Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herliana Dewi. Saya dari program Doktor Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan inovasi terkait Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan LPNU Jakarta Utara dalam menuju kemandirian dan keberlangsungan organisasi. Kenapa saya mengangkat inovasi di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Utara? Dilatar belakangi karena program dari LPNU Jakarta Utara tidak berlangsung optimal, sehingga dalam menuju kemandirian dan keberlangsungan organisasi tidak berjalan optimal. Hal ini terjadi karena teamwork-nya tidak berjalan sesuai dengan peran dan tugasnya. Mengapa? Timnya tidak jelas, tidak multidisiplin, tidak ada penunjukan grup leader, di mana grup leader masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mencapai target yang ditetapkan. Program inovasi bersifat individual, tidak mengikuti tahapan model inovasi, seperti tidak melalui tahap brainstorming atau observasi, lebih bersifat spontanitas saja. Padahal kalau kita bicara tentang inovasi, tidak merupakan spontanitas, tapi melalui tahapan yang dilakukan secara tersistem dan berkelanjutan. Peran leadership kurang optimal. Hal ini terlihat di mana masing-masing tim bergerak sendiri-sendiri tidak terarah sesuai dengan arahan leadershipnya. Hal ini juga didukung dengan kurangnya pemahaman terhadap inovasi yang akan dikerjakan oleh tim, sehingga tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Bagaimana LPNU Jakarta Utara melakukan inovasi? Pertama yang dilakukan adalah melakukan penetapan pengurus baru Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Utara, di mana pengurus baru dilantik pada tanggal 28 Februari 2023. Langkah pertama yang dilakukan oleh LPNU Jakarta Utara adalah menetapkan program kerja yang jelas dari organisasi LPNU sendiri, termasuk di dalamnya yaitu melakukan pembentukan tim inovasi yang di dalamnya anggotanya terdiri dari berbagai multidisiplin dengan berbagai pengalaman di sektor bisnis. Kemudian, inovasi membentuk organisasi di bawah LPNU yang dikenal dengan nama Nu Bening Abadi Sejahtera. Di bawah pembinaan LPNU Jakarta Utara, Nu Bening Abadi Sejahtera melakukan peran kerja pertamanya dengan memanfaatkan network NU, yaitu melaksanakan program Quick Win-nya, melakukan perdagangan sembako berupa daging kepada warga NU dengan menggunakan channel-channelnya percabang peranting seperti melalui media WhatsApp Group dan media lainnya. Hal ini juga bekerja sama dengan pihak eksternal. Setelah itu, Nu Bening Abadi Sejahtera melakukan pemanfaatan dari paten, yaitu pemanfaatan brand. Kemudian, Nu Bening Abadi Sejahtera menciptakan suatu merek, yaitu disingkat dengan sebutan Nubas dari asal kata Nu Bening Abadi Sejahtera. Nubas ini menjadi suatu merek dagang yang akan dimanfaatkan oleh warga NU yang produk-produknya tidak mempunyai merek dagang. Produk-produk Nubas ini akan ditampilkan dalam suatu plafon aplikasi merchandise, juga bisa ditampilkan produk-produk warga NU lainnya atau warga Jakarta Utara. Intinya, inovasi yang dilakukan lebih mengedepankan pemanfaatan dari sumber-sumber perekonomian yang dilakukan oleh warga NU Jakarta Utara dan warga Jakarta Utara umumnya.
Bagaimana mengelola inovasi? Inovasi merupakan proses langkah demi langkah dalam hal peningkatan seiring waktu. Jadi dalam LPNU ini kita tidak bisa langsung shortcut saja. Kita berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Beberapa inovasi yang telah dilakukan dengan cepat, kita bentuk inovasi lain yang membutuhkan waktu untuk mendapat daya tarik dari setiap program yang kita lakukan. Agar inovasi dapat digunakan dengan baik di masyarakat, khususnya warga NU, setiap individu yang terlibat di dalamnya dituntut harus berinteraksi dengan inovasi tersebut. Jadi bukan menyerahkan kepada pihak lain yang tidak masuk ke dalam timnya. Inovasi adalah dialog yang terjadi antara pengguna dan pencetus inovasi. Nah, ini sangat penting bagaimana seorang pencetus inovasi ingin meng-create suatu jasa yang akan dilakukan LPNU dan siapa yang akan menggunakan inovasi tersebut. Sebagian besar inovasi berasal dari intervensi organisasi LPNU sendiri. Dalam hal ini menghubungkan penemuan dengan kebutuhan komersial yang didapat dari warga NU sendiri. Tren inovasi sekarang yang terlihat pada umumnya melibatkan digitalisasi, internasionalisasi, inovasi yang terbuka, kreativitas, analisa data, dan inovasi bagaimana after COVID itu terjadi. Dan peranan media sosial itu sangat penting. Apa itu digitalisasi? Orang dapat mengakses informasi dari format waktu apapun di lokasi geografis manapun. Demikian pula memungkinkan keuntungan efisiensi dan informal real time yang akan diperoleh. Apa internasionalisasi? Yaitu peningkatan kemudahan orang berkomunikasi secara global. Pada proyek dapat menghasilkan lebih banyak inovasi. Konsep 24 jam secara global membuat keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek menjadi lebih cepat. Apa yang dimaksud dengan inovasi terbuka? Perubahan inovasi terbuka mendorong berbagai informasi lebih banyak. Inovasi berarti bahwa lebih banyak pengetahuan yang dibagi. Nah, di dalam LPNU, inovasi kita terbuka sifatnya. Semua orang bisa melihat, bisa menjalankan, dan bisa memberi masukan. Kreativitas juga menjadikan hal yang sangat penting dalam inovasi karena melibatkan pemikiran tentang berbagai hal dengan cara baru. Kreativitas dapat terjadi dalam berbagai cara termasuk melalui pengenalan produk ke pasar. Analisa data ini juga memiliki peranan penting. Banyak informasi beredar di pasar global menciptakan banyak peluang bagi organisasi khususnya LPNU Jakarta Utara dalam hal memahami kebutuhan konsumen warga NU khususnya dan masyarakat umumnya. Kalau kita bicara mengenai inovasi pasca pandemi COVID-19 akan mengubah masyarakat secara signifikan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya inovasi. Seperti pembatasan bepergian dan jarak telah menjadi salah satu alasan inovasi perlu dilakukan. Nah, ini kita lebih manfaatkan lagi. Kemudian kalau kita bicara tentang media sosial, memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi dan membagikan kepada orang lain dengan cepat. Banyak organisasi memiliki platform media sosial, juga seperti LPNU Jakarta Utara seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Orang dapat berkomentar dan beri umpan balik pada postingan yang kita postingkan. Selain itu, media sosial juga dapat membantu organisasi untuk menyebarkan informasi dan memanfaatkan pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, ini yang dilakukan dalam program Quick Win-nya LPNU Jakarta Utara. Dalam hal ini Nubas terkait penjualan daging pada saat Lebaran, kemudian penjualan sapi, kurban atau hewan kurban, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari inovasi Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama cabang Jakarta Utara berupa organisasi Rubening Abadi Sejahtera, kemudian merek dagang Nubas, dan platform yang akan digunakan untuk menampilkan merchandise dan produk-produk warga NU. Keberhasilan ini didukung karena leadership dari kepengurusan yang baru terbentuk, di mana teamwork-nya mempunyai peran inti dalam menyukseskan ini. Kemudian teamwork-nya memiliki pemikiran di luar kebiasaannya atau dikenal dengan think out of box. Kemudian passion dari teamwork-nya ini juga sangat mendukung untuk menyukseskan dari program ini. Bisnis model atau klasifikasi pattern yang digunakan adalah enterprise, innovating externally, terkait dengan networking, pemanfaatan networking dari warga NU.
Kemudian experience innovating customer experience yang menggunakan fasilitas brand. Kemudian pilihan tipe inovasi dengan teori model Dogin adalah networking dan brand. Didukung dengan teknologi leverage berupa pembangunan dari platform yang akan dipakai untuk merchandise dan produk-produk NU lainnya. Kemudian tak kalah penting adalah support dari stakeholder, di mana stakeholdernya yaitu para kiai-kiai pembina LPNU, pengurus LPNU Jakarta Utara, BOD BOC dari Nu Bening Abadi Sejahtera, warga NU, warga Jakarta Utara, dan pihak-pihak eksternal yang mendukung dari suksesnya program-program dari LPNU dan Nu Bening Abadi Sejahtera. Demikian kami sampaikan inovasi yang telah dilakukan